Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kus Ketapang dimanapun Bapak Ibu berada. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam GKK Menyapa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan sepanjang kehidupan kita hari ini. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah, di hari yang baru, dan semangat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan hari ini kita akan baca dan kita renungkan dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Tetapi saya akan membacakan hanya beberapa ayat saja. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih yang dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai seorang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat kemuliaan bagi sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Firman Tuhan yang sungguh indah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kita diselamatkan untuk melayani, saudara. Diselamatkan untuk melayani Tuhan. Saudara, Paulus bersyukur karena Tuhan telah memilihnya. Tuhan memilih Paulus, seorang yang berdosa, seorang penghujat, seorang penganiaya, bahkan pembunuh umat Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih Paulus. Yang kedua, Paulus berterima kasih kepada Yesus Kristus yang telah mempercayainya. Saudara-saudara, sudah dikatakan di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mempercayai Paulus sebagai orang yang berdosa untuk menjadi rasul Tuhan. Yang ketiga, Paulus bersyukur kepada Yesus sebab Yesus telah mengangkatnya. Saudara, Paulus tidak hanya dipercayai tetapi diangkat oleh Tuhan untuk menyelenggarakan tugas pemberitaan Injil bagi umat manusia. Dan yang keempat, kalau kita lihat, Paulus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Ia telah menguatkannya. Paulus mengetahui bahwa Yesus tidak pernah memberikan tugas kepada orang yang dipanggil dan disertai. Tuhan memanggil dengan kekuatan untuk melakukannya. Paulus tidak berkata, lihat inilah yang aku lakukan. Tetapi dia berkata, karena tak ada yang cukup baik, cukup kuat, cukup murni, cukup arif untuk melakukan dan menjadi pelayan Kristus. Namun dia menyerahkan semuanya itu kepada Kristus
Dan dia sanggup bukan karena kekuatannya, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Kita diselamatkan, saudara-saudara, untuk melayani. Kita dipilih Tuhan. Kita diangkat Tuhan. Kita disertai Tuhan untuk melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, kabar baik. Oleh karena itu kita bersyukur, saudara, kalau kita melihat siapa diri kita. Siapa diri kita. Tapi Tuhan mempercayakan ini kepada kita sebagai gereja dan sebagai anak-anaknya. Nasihat ini diberikan kepada Timotius, tapi juga nasihat ini juga berlaku bagi kita. Tugas ini juga diberikan kepada Timotius, tapi tugas ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bagian akhir dari bacaan tadi, yaitu bagaimana dia menasihati Timotius, supaya Timotius sebagai orang yang akan atau anak rohani yang akan meneruskan pelayanan, dikatakan engkau adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Engkau orang yang disertai oleh Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan kepada Timotius, supaya Timotius memiliki dan mereka terus berjuang untuk satu pekerjaan yang baik. Timotius diperintahkan untuk memperlengkapi dia dengan 2 senjata, yaitu senjata iman. Harus memiliki iman, tapi juga memiliki hati nurani yang baik. Hati nurani yang berkenan kepada Tuhan, atau hati nurani yang murni. Dikatakan bahwa paling tidak prajurit Kristus harus mencoba untuk hidup menurut pendiriannya sendiri. Kebajikan akan musnah dari kata-kata seseorang bila hati nuraninya mempersalahkan apa yang telah dikatakannya. Saudara, itulah panggilan kita. Kita dipanggil untuk melayani. Diselamatkan untuk melayani. Mari saudara, kita melakukan firman Tuhan ini. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan ini di dalam hidup dan pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan yang terus memimpin hidup kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong kehidupan kami. Supaya kami dapat melakukan pekerjaan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Di tengah-tengah hari yang penuh bahagia, Tuhan Kau tetap menopang kami, keluarga kami, pelayanan-pelayanan kami, orang-orang yang kami beritakan kabar baik, orang-orang yang kami kabarkan kabar keselamatan. Biarlah Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup dan kehidupan mereka. Sertai terus pimpin gereja dan pelayanan-pelayanan kami. Supaya nama-Mu dimuliakan, pekerjaan-Mu diluaskan. Berkati bangsa dan negara kami dalam pemerintahan ke depan. Kami rindu pemilihan umum akan berjalan dengan baik, dengan pertolongan dan pimpinan daripada Tuhan. Itulah doa kami. Mungkin di antara kami ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang berbeban berat. Tuhan, tolonglah, jagailah, sembuhkanlah, dan berikan kekuatan dan kesehatan bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Yesus